Buletin ini membahas tentang keutamaan dakwah, Betul. kemuliaan dakwah bagi para pengembannya. Mm-mm. Karena dakwah adalah jalannya para nabi dan rasul, gitu ya. Betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ditemani oleh Ustadz saya nih, Ustadz Munandar. Apa kabar, Tad? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Allahu Akbar. Saya seneng nih ya kalau udah ada Ustadz Munandar ini. Tahu nggak nih alasannya? Ya, tahu. Begini ya teman-teman, saya nih kalau sedang bekerja, kemudian Ustadz Munandar datang, senengnya luar biasa. Kenapa? Karena kerjaan saya cepat selesai. Ya, karena gue dikerjain. Sedekatan dengan pekerjaan. Nah, sekarang ini apa nih yang akan kita omongin, Tan? Ya, kita akan membedah tentang buletin dakwah kafah itu. Oh, gitu. Ya, edisinya 226. Ya, sekilas tentang buletin dakwah kafah. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih. Ya, buletin dakwah kafah ini adalah buletin yang terbit setiap minggu atau setiap pekan, Ya. tepatnya di hari Jumat gitu. Betul. Di mana di dalamnya akan mengulas atau membahas tentang problematika keumatan ya, kemudian dari sudut pandang Islam. Betul. Nah. Dan saya tuh menarik ya terkait dengan buletin dakwah kafah ini. Ada ciri khas yang sangat khas gitu dengan buletin ini. Tahu nggak nih, Tad? Ya, Apa? jelas sekali ini ada ciri khas di mana kan Ya. di dalamnya ketika membahas tentang sebuah permasalahan, kemudian dikupas secara tuntas dengan syariat atau pandangan Islam dan solusinya juga dengan Islam. Ya, selalu diberikan solusi Islam. Faktual, kemudian aktual juga ya. Ya. Faktual sesuai dengan fakta, kemudian aktual juga terkait dengan fakta yang terkini. Apa nih judulnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Ya, judul yang akan dibahas di kesempatan kali ini adalah tentang tetap istiqomah dan teguh di jalan dakwah. Luar biasa ya. Ini Ya, bisa luar biasa memotivasi sekali. kita juga ya. Tuh. Kadang-kadang kita juga putur ya. Iya. Kadang-kadang juga ketika menghadapi sesuatu males gitu kan. Males. Dan ini menyuntik juga nih sebagai stimulus kita ini. Treatment lah itu. Yang mentreatment kita nih. Di awal-awal buletin ini membahas tentang apa? Nah, di awal-awal buletin ini membahas tentang keutamaan dakwah, Betul. kemuliaan dakwah bagi para pengembannya. Mm-mm. Karena dakwah adalah jalannya para nabi dan rasul gitu ya. Betul. Kemudian kita tahu sendiri bahwa para nabi dan rasul itu adalah orang-orang mulia, Betul. orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala gitu. Mm-mm. Tapi meskipun demikian, ini dijelaskan juga di paragraf selanjutnya, walaupun nabi adalah orang-orang mulia, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, tapi hambatan, tantangan dan rintangan itu selalu dihadapi oleh para nabi dan rasul ketika beliau menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya, nabi dan rasul ini orang mulia, akan tetapi Allah berikan sebuah cobaan mungkin, Ya. ujian dalam berdakwah gitu kan. Kemudian kemuliaannya bertambah Ya, betul seperti itu. ketika nabi dan rasul ini bisa tetap istiqomah di dalam dakwah. Ya. Secara pribadi nabi memang itu sudah mulia dari Betul. awal atau dari awal, kemudian di sisi lain kemuliaannya bertambah ketika ada ujian dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau menyampaikan risalah Allah mendapatkan tantangan dan rintangan. Dan istiqomah. Istiqomah di jalan. Istiqomah itulah yang jadikan kunci tambahnya kemuliaan seseorang nabi dan rasul. Nah, jadi teman-teman nih ketika kita sedang berjuang, kemudian ada cobaan, ada ujian, itu bukan sesuatu yang hina. Tapi itu bisa membuat kita menjadi lebih mulia atau naik level gitu kan. Ketika kita bisa tetap istiqomah. Gitu kan. Mungkin gitu ya tadi. Ya, betul. Nah, alhamdulillah. Nah, kemudian apalagi nih tadi yang dibahas selanjutnya di dalam awal-awal buletin ini? Ini kan di selanjutnya dijelaskan tentang kisah ini ya. Iya. Salah satu contohnya adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, betul. Dengan ada apa nih dengan kisah Nabi Nuh? Ya. Ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Betul. Jadi sesungguhnya kami mengutus Nabi Nuh alaihissalam ke tengah-tengah kaumnya, dan beliau tinggal di sana beserta kaumnya untuk mendakwahi mereka itu kurang selama alfasanatin 1000 tahun illa khamsina aman. Dikurangi 50 tahun. Artinya 950 tahun beliau berdakwah. 950 tahun itu kan bukan waktu yang sangat sedikit. Itu yang sangat lama sekali. Iyalah.
Ya. Apakah mulus-mulus jalannya? Enggak. Seperti apa nih tadi? Tidak mulusnya itu seperti apa? Nah, ini diceritakan juga, disebutkan juga di dalam Al-Qur'an surat Nuh gitu. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa naharon. Beliau itu 950 tahun berdakwah siang dan malam. Coba bayangkan. Luar biasa. Siang dan malam 950 tahun. 950 tahun. Konsisten. Bagaimana hasilnya? Istiqomah. Hasilnya hanya sedikit sekali orang yang beriman. Sisanya kemana? Illa firoron. Dia berpaling, cuek gitu kan. Seperti apa cueknya Not mereka? responding. Cueknya itu dikatakan juga di dalam Al-Qur'an ini, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari jemarinya atau telunjuknya untuk menutupi telinganya. Saking panasnya kali gitu kan. Alergi ya. Dengan dakwahnya Nabi Nuh. Dengan dakwahnya Nabi Nuh. Bahkan mereka menjadikan itu wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbaro. Betul. Mereka menjadikan baju-bajunya itu sebagai penutup bagi mukanya. Dia gak mau lihat itu Nabi Nuh. Gak mau melihat, gak mau mendengar ketika Nabi Nuh berdakwah. Betul. Bahkan saking alerginya. Dia sombong sejadi-jadinya. Mereka itu sangat sombong gitu. Bahkan anaknya sendiri ya. Termasuk anaknya sendiri. Siapa? Kan'an. Oh iya. Wastakbaru istikbaro seperti itu. Luar biasa ya perjuangan Nabi Nuh. Pantas saja Allah Subhanahu wa taala memberikan gelaran sebagai Rasul Ulul Azmi bagi Nabi Nuh. Ya, betul. Nah, kemudian kisah siapa lagi nih tadi yang disebutkan di dalam buletin ini? Nah, di buletin ini juga dikisahkan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan dakwah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di tengah-tengah kaumnya dan juga di tengah pemimpin yang zolim atau rejim zolim saat itu adalah Namrud, di mana Namrud juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu kepada patung-patung, berhala-berhala. Dan itu yang menjadi objek dakwah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menyerukan untuk ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi sama, mereka juga menutup mata dan telinga gitu kan. Dan dia tidak mau berpikir gitu. Betul. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga dihukum gitu kan, karena menyeru kepada ketauhidan gitu. Betul. Mencaci maki Tuhan-tuhannya mereka gitu kan. Betul. Itu sampai dibakar kan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam itu termuat dalam Al-Qur'an. Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim gitu kan. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin gitu. Betul. Mereka berkata, bakarlah Nabi Ibrahim itu. Dan lihatlah apakah Nabi Ibrahim itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkat keistiqomahan, keseriusan dakwahnya Nabi Ibrahim, Allah tolong ketika beliau dibakar, ya naru hei api. Gitu kan. Kun ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Dinginlah dan tolonglah, selamatkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu. Betul. Ini ada keistiqomahan. Betul. Artinya nih teman-teman ya, ketika kita berdakwah ya sampaikan saja. Sisanya Allah yang memberikan pertolongan bagi kita. Jadi itu karena memang sudah bisa kita ambil ibrah dari para nabi dan para rasul ketika berdakwah. Nah, setelah tadi Nabi Nuh sudah, Nabi Ibrahim sudah, bagaimana dengan dakwahnya Nabi Muhammad dan para sahabat? Ya, Nabi Muhammad dan para sahabat berdakwah itu ada disebutkan sebagai fase Mekah, ada juga fase Madinah. Di mana di fase Mekah itu ada dakwah secara tertutup dan juga jahar secara terbuka. Betul. Ciri khasnya itu dari dakwahnya Rasul secara terbuka itu apa? Jelas gitu dan terbuka identitas, kemudian ditonjolkan itu bahwa Islam terus terang dan menantang. Terus terang dan menantang. Dan inilah yang membuat responnya orang-orang Quraisy gitu ya. Betul. Ketika dakwah jahar itu, respon daripada orang-orang kafir Quraisy itu melakukan intimidasi terhadap para pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW gitu. Yang disiksa kan, bagian sejarah juga disebutkan. Ammar bin Yasir, Sumayyah dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Bilal bin Rabah itu semua. Bahkan Abu Bakar sendiri dibatasi bicaranya gitu. Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Mas'ud juga sempat kan di intimidasi seperti itu. Bahkan Rasul pun diboikot ya dengan para sahabat. Ya, diboikot selama 3 tahun. Betul. Dan itu tetap teguh dalam perjuangan. Betul. Nabi Muhammad tidak pernah berpaling, ya. Betul. Tidak pernah bergeming sedikit pun. Seandainya kemudian ditawari juga pernah kan oleh kafir-kafir Quraisy itu untuk meninggalkan dakwah itu.
dan bisa bergabung dengan mereka gitu, bahkan diberikan kekuasaan. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul, seandainya matahari disimpan di tangan kananku, bulan disimpan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah ini, beliau tidak akan meninggalkan dakwah sampai Islam itu menang atau aku binasa karenanya. Luar biasa, sabubukna. Insya Allah, ya alhamdulillah. Dan endingnya ya alhamdulillah Allah memberikan kemenangan kepada Rasul dan para sahabat. Betul. Selanjutnya nih Tad, apa yang dibahas di dalam buletin ini? Nah, yang dibahas di buletin ini tentang arah perjuangan itu. Betul. Arah perjuangan dakwah. Seperti apa? Seperti apa? Pertama, bahwa arah perjuangan dakwah itu harus jelas dan tegas, menentang segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Iya, seperti yang dilakukan Rasul. Sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dahulu, termasuk Nabi Muhammad SAW, nabi yang terakhir. Betul. Risalah tauhid juga yang disampaikan. Risalah tauhid, tentang kezaliman, gitu kan, seperti itu. Kebodohan juga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tentang konsistensinya atau keistiqomahannya, keteguhannya di dalam berdakwah apapun yang terjadi gitu. Hambatan, tantangan, rintangannya dilalui itu oleh para nabi dan rasul. Dan itu juga bisa kita lakukan ya, Tad? Betul, jelas, karena kita harus mencontoh kepada nabi kita, uswatun hasanah. Iya. Walaupun nabi dan rasul Allah kasih mujizat ya. Ya, betul. Nah, bagaimana kan kita nih? Ya kita harus optimis gitu kan. Betul. Harus optimis. Betul. Memelihara sikap seperti itu karena ya itu satu-satunya cara bagi kita untuk tetap struggle di dalam berdakwah. Iya, luar biasa. Memang begitulah ya. Dan sebetulnya masih ada ya, mukjizat Rasulullah SAW pada saat ini. Betul. Yaitu Al-Quran. Dan ini Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Betul. Bisa kita gunakan juga. Iya. Gitu kan. Karena memang ciri khasnya nih Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya adalah mukjizatnya itu yang lebih banyak berkaitan dengan logis gitu. Ya. Bukan analogis. Iya, betul. Dan ini menuntut kita juga untuk banyak berpikir ya. Jelas seperti itu. Jadi emang penting juga nih teman-teman untuk mengupgrade pemikiran kita dalam rangka berdakwah. Gitu ya. Nah, Tad, selanjutnya apa nih kiat-kiat kemudian sikap atau cara-cara kita untuk memelihara optimis di tengah kegelapan kita ya, di tengah kesempitan dakwah, di tengah hambatan dakwah yang memang luar biasa, kriminalisasi, kemudian opini negatif terkait dengan dakwah, kemudian stigmatisasi juga terkait dengan dakwah. Ini seperti apa kita memelihara keoptimisan kita dalam berdakwah? Ya, pertama kita harus menanamkan dalam keyakinan kita selaku umat Islam pertama bahwa Islam itu agama yang hak gitu. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Dan Islam itu sudah diridhoi, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang kedua, bahwa harus ditanamkan juga dalam hati kita ini selaku umat Muslim itu sebagai umat yang terbaik gitu kan. Betul. Bukan umat yang abal-abal, tapi umat yang terbaik. Ini dari pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan oleh Allah, yang dilahirkan untuk manusia, yang memerintah kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan gitu, kemungkaran, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang harus ditanamkan. Kita itu adalah umat yang terbaik. Betul. Kemudian yang ketiga adalah kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi motivasi kita untuk terus berdakwah, bahwa wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu harus dijadikan sebagai pedoman dan pengatur seluruh aspek kehidupan gitu. Itu sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa nihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haq. Wa nihkum bainahum bima anzalallah, dan hukumilah di antara mereka itu dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Itu seperti itu. Yang keempat, bahwasanya kita harus optimis setiap perjuangan yang kita lakukan ketika Allah sudah ridho terhadap kita, ini akan ada dalam kemenangan gitu. Pasti Allah akan memenangkan setiap perjuangan kita dan Allah akan memenangkan agamanya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya itu dengan petunjuk dan juga din yang hak gitu kan, untuk memenangkan di atas
din yang lain atau agama yang lain secara seluruhnya. Betul. Seperti itu. Dan yang kelima, tanamkan juga dalam hati bahwa umat ini menegakkan Islam dan seluruh syariahnya dalam seluruh aspek kehidupan ini adalah kewajiban. Gitu. Ya, betul. Jadi ini kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Maidah itu kan, ayat 44, ayat 45, ayat 47 yang malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun kan, fasikun dolimun, seperti itu. Barang siapa yang tidak berhukum terhadap hukum Allah, maka dia termasuk kategorinya apa, kafir, apa munafik, apa fasik, apa dolim gitu, seperti itu. Terakhir yang keenam. Yang terakhir bahwa kita itu ketika telah berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan daya dan upaya dan potensi yang kita miliki, maka sisanya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berikhtiar melaksanakan kewajiban dari Allah dan sisanya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menentukannya. Betul. Luar biasa sekali ya Buletin ini, memang bisa sangat menginspirasi kita, bisa membuat kita optimis kembali ketika kita menjalankan dakwah dengan hiruk pikuknya yang ada sekarang ini. Nah teman-teman, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil. Yang pertama terkait dengan pemeliharaan agar kita tetap optimis di dalam dakwah itu harus yakin bahwa yang kita emban dakwah Islam ini adalah dakwah kebenaran. Ya, betul. Yang pertama itu kebenaran yang kita pegang. Otomatis kebenaran itu tidak akan bisa dikalahkan oleh keburukan apapun atau kebatilan apapun. Kemudian setelah kita yakini bahwa kita memegang kebenaran, selanjutnya adalah kita meyakini bahwa kita adalah yang terbaik. Dari tadi benar, kemudian yang terbaik selanjutnya adalah bagaimana kita menerapkan wahyu yang terbaik ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu sebagai kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga yang keempat, kita yakin juga bahwa janji Allah ketika kebenaran sudah kita pegang, kategori kita menaik menjadi dapat yang terbaik, kemudian kita berusaha untuk terus-terusan menerapkan sistem yang terbaik, maka Allah akan menangkan sistem yang terbaik itu dari sistem-sistem yang ada sekarang. Ya, betul. Ya, ideologi-ideologi yang lain gitu kan. Yang jelas memang Islam ini adalah sebuah ideologi yang insya Allah akan Allah menangkan gitu kan. Selanjutnya yang kelima, ya harus ditanamkan juga bahwa rasa optimis atau rasa bagaimana kita tetap optimis untuk menegakkan Islam dengan kafah, dengan keseluruhan, sehingga dari itu ketika seluruh tenaga kita keluarkan, kita tetap istiqomah, dan terakhir sisanya adalah tawakal. Tawakal ini memposisikan Allah sebagai backing, memposisikan Allah sebagai pendorong di belakang kita untuk kita terus teguh dan istiqomah di jalan dakwah. Begitu mungkin ya Tad? Ya, betul. Ya, luar biasa sekali nih. Yang terakhir Tad, bagaimana nih cara teman-teman untuk mendapatkan buletin kafah ini? Ya, teman-teman bisa langsung saja akses di buletinkafah.id. Ya, dan di situ tertera ya berbagai edisi yang sudah diterbitkan di dalam buletin itu, dan bisa teman-teman kaji, pelajari, beserta disebarkan juga kepada yang lain. Sebarkan, jangan mau masuk surga sendiri gitu. Ya, harus bareng-bareng. Nah, mungkin pada saat ini dicukupkan sekian dulu nih teman-teman terkait dengan obrolan kita. Insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih dengan yang lain, dengan narasumber yang lain, dengan tema yang lain, kemudian dengan suasana yang mungkin sama ya. Akan tetapi insya Allah temanya berbeda Ustadz. Terakhir Tad, closing. Ya, kita di dalam berdakwah tetap bersabar dan tetap istiqomah, tetap teguh. Jadilah kita manusia yang soleh, tetapi bukan hanya soleh, kita juga harus muslih. Kita yang baik, tapi kita juga harus mengajak kebaikan terhadap orang lain. Luar biasa, itulah dakwah namanya ya. Ya. Terima kasih Tad, sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah bisa bincang-bincang dengan saya pada saat ini. Saya tutup langsung saja nih teman-teman. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.